Bismillahirrahmanirrahim. Dulu baca sampai sini ya. Sampai sini lupa lagi. Sampai sini nggak salah ya. Nah, terjemahan dulu ya. Bapak ulangi sedikit dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunjubat jenengan. Allah ar-Rahmani Allah teh anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat lembut di akhirat unggul. Alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah. Jadi semua puji itu milik Allah. Nah semuanya ada 4 puji itu. Pertama qadim alal qadim. Apa? Qadim. Kedua qadim alal hadis. Apa? Qadim alal hadis. Ketiga hadis alal qadim. Hadis alal qadim. Keempat hadis alal hadis. Hadis alal hadis. Pertama qadim alal qadim maksudnya puji Allah terhadap Allah sendiri. Jadi Allah memuji diri sendiri boleh ya. Kan punya dia pujinya. Misalnya la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku kata Allah gitu. Itu teh memuji sendiri sebenarnya. Karena emang benar. Ya. Kedua, qadim alal hadis. Puji Allah kepada makhluk. Misalnya Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada dalam keagungan akhlak yang mulia. Jadi mulia akhlak Nabi itu dipuji ku Allah. Itu puji hadis alal qadim alal hadis. Puji Allah kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, hadis alal qadim, puji makhluk kepada Allah. Misalnya kita nih, duh terima kasih ya Allah telah memberi nikmat ya. Nah, kita kan puji kepada Allah. Nah, itu teh hadis alal qadim, puji makhluk kepada Allah. Kemudian yang keempat, puji hadis kepada hadis. Puji makhluk kepada makhluk yang lain. Misalnya kita memuji bunga, bagus ya. Memuji teman baik misalnya ya. Nah, itu hadis alal hadis. Nah, semua puji yang 4 itu tadi itu milik Allah, hak Allah. Itu maksudnya alhamdu aris jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah. Cuma 4 puji teh. Allah itu siapa? Rabbil alamina yang ngurus sedaya alam. Jadi semua alam diurus oleh Allah. Maksudnya asalnya alam tidak ada kan? Kemudian ada. Diadakan itu oleh Allah. Nah, keberadaannya alam itu dipertahankan oleh Allah. Karena kan asalnya enggak ada, lemah. Bapak misalnya lahir tanggal 9, tanggal 8 itu nggak ada, ya. Nah ketika Bapak tidak ada, nggak bisa apa-apa kan? Homi sebelum lahir nggak bisa apa-apa, ya. Nah setelah ada, keberadaan itu kan karena kita memang lemah, pada hakikatnya lemah ya. Keberadaan kita itu dipertahankan oleh Allah, diurus maksudnya, paham? Sudah ada, diberi nyawa ya, diberi panca indera, kemudian diberi rezeki. Nah itu diurus oleh Allah. Ketika Allah mengurus makhluknya disebut Allah itu Rob itu pengurus. Ketika Tuhan itu hanya Allah disebut ilah. Ngerti nggak bedanya ilah sama Robu? Ngerti nggak? Allahu Robbi, Allahu ari Allah eta Robbi pangeran abdi nu ngurus abdi maksudna. Tapi kalau Allahu ilahi, Allah itu Tuhanku. Nah itu mah ketaatan kita hanya kepada Allah. Yang wajib ditaati itu hanya Allah. Itu ilah disebutnya. Jadi lihat bahwa Allah itu mengurus makhluk disebut Rob. Ya. Robbi. Tuhanku. Maksudnya Tuhan itu Tuhan pengurus. Kalau ilahi, Tuhanku dalam arti satu-satunya yang ditaati. Dari segi ketuhanan disebut ilah. Dari segi mengurus disebut Robbi. Ngerti nggak Mi? Dalam agama itu kan bisa Robbi ya, menyebut kepada Allah itu bisa ilahi. Ya ilahi, wahai Tuhanku. Artinya satu-satunya Tuhan, ilah. Satu-satunya yang ditaati. Kalau ya Robbi, wahai yang mengurusku. Nah gitu beda kan artinya ya. Kalau kamu berdoa, ya ilahi, ya Tuhanku, maksudnya yang ditaati hanya Allah. Tapi kalau ya Robbi, wahai dat yang mengurusku, jadi Allah sebagai pengurus. Bedanya Robbi dengan ilahi, ya. Tapi yang dimaksud di sini dalam tafsirnya ya Rabbil Alamin itu maksudnya manusia dan
jin. Ya, jadi manusia dan jin diurus oleh Allah. Dari mulai dijadikan, terus ada, kemudian nanti mati. Nah, itu dalam pengurusan Allah itu. Kemudian dihidupkan lagi di akhirat, dimatikan lagi pas kiamat, dihidupkan lagi di akhirat lagi. Nah, itu dalam urusan Allah, penguasaan Allah. Paham ya? Wasolatu sareng ari rahmat. Nah, ini mah doa kita kepada kanjeng Nabi. Wassalamu dan kasalamatan atau pangaraksa eta ala sayyidina mugi tetep kajunjunan orang sedayana Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuh diwajibkan berdoa kepada Allah untuk Nabi dalam salat. Wajib ya. Dalam salat ada kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu wajib dalam tasyahud. Ya. Di luar salat, hukum salat itu sunat. Jadi kalian sering baca sholawat. Mengapa? Karena kita tahu Allah itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang itu tidak tahu siapa Tuhannya. Sehingga banyak yang beribadah ke patung. Jadi mungkin ada orang tua mereka ya yang sudah meninggal tapi dulu ke waktu hidupnya soleh, dibikin patungnya itu. Kemudian disembah-sembah, dianggap Tuhan gitu. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu begitu orang-orang itu. Sehingga disebut zaman jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian jadi utusan Allah disebut Rasul, Nabi Muhammad mengatakan kepada manusia bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi orang tahu Allah itu Tuhan itu sejak Nabi Muhammad sebenarnya. Paham? Ya, karena dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu lama jauh itu sekitar 500 tahun. Jadi kosong, nggak ada Rasul itu, nggak ada Nabi, nggak ada utusan. Nah, orang-orang yang hidup di zaman itu ketika kosong tidak ada utusan, itu disebut ahli patroh. Apa Ahli patroh. Ahli patroh itu orang yang masuk surga walaupun tidak ibadah kepada Allah. Karena kan tidak ada utusan. Tidak ada yang mengajarkan Islam. Mereka tidak tahu harus salat, harus zakat, harus beriman, nggak tahu. Nah, ketidaktahuan mereka dimaafkan oleh Allah. Walaupun mereka ibadahnya ke patung ya misalnya. Tapi kan belum ada Islam. Belum ada yang dakwah gitu. Jadi ketika mereka meninggal di akhirat masuk surga tanpa hisab. Disebutnya ahli patroh. Apa? Ahli patroh. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Janji Allah itu. Kami kata Allah itu tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum datang kepada mereka utusan. Paham, Sri? Jadi misalnya ada suatu kaum di suatu tempat yang jauh ke sana kemari, misalnya teknologi enggak sampai ke sana, Islam enggak sampai ke sana, enggak ada yang dakwah. Nah, orang-orang begitu disebut ahli patroh. Walaupun mereka beribadah ke patung misalnya ya. Nah, bukan kepada Allah, enggak ada kabar, enggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi mereka salah juga. Ya wajar, enggak ada yang ngasih tahu. Paham? Nah, itu tugas Rasul itu. Pertama kali Rasul itu ditugaskan untuk memperkenalkan Allah. Diperkenalkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah, Tuhan yang satu. Jadi kita tahu bahwa Allah itu Tuhan dari Nabi Muhammad. Makanya kita harus taat kepada Nabi Muhammad. Wajib, kalau nggak taat berdosa. Jadi taat itu pertama kepada Allah mutlak. Kedua taat kepada Rasulullah. Ketiga kepada orang tua. Selama orang tua sejalan dengan Allah dan Rasulullah. Kalau orang tua tidak sejalan, misalnya orang tua menyuruh berbuat maksiat, kita tidak wajib taat. Tapi menolaknya harus secara baik-baik, nggak boleh kasar. Saking wajib hormatnya kepada orang tua. Anak wajib taat kepada orang tua sebelum menikah nih. Kalau sudah menikah, nah pindah ke suami. Kalau perempuan ya, nah, ke suami. Tapi suami juga harus bisa mendidik, ya, harus berilmu. Jadi harus punya ilmu agama biar sejalan terus dalam ketakwaan. Nah, berarti kan? Jadi pindah itu. Kalau waktu anak-anak, surga itu digantungkan kepada orang tuanya. Ridho Robi Firdol Walidi. Kata Nabi begitu. Keridhoan Allah itu tergantung keridhoan Bapak. Ridho Robi Firdol Walidi. Walid kan satu, artinya Bapak. Kalau dua, ibu bapak walidaini. Bukan, dalam hadisnya walidi, bapak. Kalau bapak sudah meninggal misalnya, wajib baru ke ibu. Paham?
Selama ada bapak, ketaatan wajib ke bapak. Selama bapak menyuruh baik. Tapi kalau bapaknya menyuruh nggak baik, geus lah tong ngaji lah mun teh. Nya, mau naon na teu bisa wae ngaji teh geus ngaji misalnya. Nah kalau marah nggak boleh ngaji mah jangan diikutin, nggak wajib taat gitu. Ngaji baik kita mah. Tapi nggak ada orang tua begitu ya, contoh gitu. Ngerti nggak? Nah kalian sebelum menikah nih cewek nih harus kepada orang tua, ke bapak utamakan ya, kecuali ke bapak meninggal baru kepada ibu ya. Kecuali kalau ibunya nyuruh tapi tidak bertentangan dengan bapaknya, sama aja wajib taat ya. Nah kalau udah punya suami, ke orang tua nggak wajib taat perempuan mah, pindahnya ke suaminya. Makanya harus pilih suami teh yang ngerti agama biar menyuruh kepada kebaikan, bisa memimpin gitu. Karena di akhirat mah yang berguna itu agama gitu. Ya walaupun ilmu umum juga perlu untuk dunia, nggak apa-apa sih. Ilmu agama ngerti ya, ilmu dunia ngerti bagus aja gitu. Pelengkap ilmu dunia. Gitu. Berat emang kalau kalian nanti udah punya suami, wajib taat, wajib menghormati kan. Karena kan surga perempuan itu digantungkan kepada suaminya. Selama suaminya ridho, kemudian istrinya meninggal duluan misalnya, masuk surga. Dalam hadis gitu disebutkan, tugas perempuan tuh nggak banyak. Pertama, sholat gitu dijaga ya. Kedua, asam suami pasti masuk surga gitu. Nggak perlu sedekah, nggak perlu banyak amal lain lah gitu. Makanya suaminya harus ngerti gitu. Karena kalau suaminya bodoh, nggak bisa ngatur nanti. Nggak bisa bertanggung jawab. Nah, kalian harus nyadar nih kalian perempuan nih ya. Kalau misalnya kelak panjang umur punya suami ingin dapat yang bagus, dari sekarang kalian harus berdoa, udah sholat walaupun tidak langsung meminta jodoh, belum waktunya ya. Tapi kalian ya taat ya, ngaji, sholat itu mengarah ke sana, ke kebaikan. Udah doa apa aja yang paling pendek doa ta Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Nah itu kata Sayyidina Ali itu, hasanah di dunia itu bagi kalian mah suami yang baik, yang soleh. Hasanah di akhirat surga. Gitu. Jadi kita harus mendoakan kepada Nabi. Contohnya di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kita doakan supaya Allah memberikan rahmat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nah kalau kalian baca salawat sekali, Allah itu maha kaya, langsung dibalas 10 kali oleh Allah. Allah tuh tahu. Tahu kalau kalian baca salawat. Kalau kalian nggak baca salawat, Allah tahu. Harus rajin ya. Setidaknya dalam salat lah. Di luar salat coba mulai sekarang harus latihan zikir. Bagus. Baca salawat atau baca al-ikhlas ya, misalnya banyak-banyak gitu 100 misalnya. Atau baca apa yang hafal lah di Al-Qur'an kan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintahnya begitu, baca dari Al-Qur'an itu yang kamu bisa, jangan susah-susah gitu. Jadi kan kebiasaan sehari-hari disebutnya wirid namanya. Wa ala alihi sareng mugi tetep ya rahmat sareng salam teh ka kulawargina Kangjeng Nabi. Nah, kita juga mendoakan keluarga Kanjeng Nabi. Ada kan sekarang ya disebutnya Habib kalau laki-laki, turunan Nabi gitu. Nah, Habib benar-benar Habib ya, bukan saudara nama. Kalau perempuan namanya Syarifah. Nah, kepada Habib dan Syarifah itu kalian tuh wajib mahabbah, wajib cintai. Oh ini tuh duriah Rasul ya. Apalagi jadi wajib mahabbah ya. Jadi mahabbah itu apa? Hidmah ya, hidmah ya. Nggak boleh benci sama keluarga Nabi, nggak boleh. Walaupun misalnya ada turunan Nabi itu yang nakal ya, misalnya itu di Al-Qur'an dijamin wa yutahhirakum tathira. Allah itu sudah menjamin turunan Nabi itu akan disucikan. Misalnya nakal ya, nanti pas mau meninggal dikasih taubat oleh Allah, jadi baik lah gitu, ada jaminan. Kalau kita mah anak orang biasa nggak ada jaminan. Kalau nakal nggak taubat udah celaka, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita merasa baik dari kecil, pertahankan itu ya. Jadi sudah biasa baik, gampang berbuat baik itu. Kalau udah biasa sholat sampai tua pun gampang, udah biasa. Kalau orang nggak biasa sholat dari kecil, pas udah tua, udah aki-aki baru mau sholat susah dia. Gerakannya aja kadang nggak bener.
berdiri aja nggak diam gitu, goyang-goyang karena nggak dari kecil. Jadi perlu latihan tuh begitu. Jadi pertama ke Nabi ya, kedua kepada keluarga Nabi ya, anak cucunya itu ada sampai akhir zaman tuh ada. Bahkan nanti Imam Mahdi ya, Imam Mahdi itu turunan Nabi juga. Namanya sama seperti Nabi, namanya Muhammad, bapaknya juga namanya Abdullah sama. Akan keluar nanti Imam Mahdi kalau dunia ini sudah kacau balau, tapi insya Allah kita mah mungkin nggak ngalamin ya, nggak tahu sih ya. Itu teh keturun itu kalau sudah Dajjal mau keluar gitu. Nanti ada perang akhir namanya Al-Malhamatul Kubro, perang dunia ketiga teh. Nggak tahu ya, mudah kita nggak ngalamin ya, ngeri kan sebenarnya. Tapi dari sekarang juga kita harus memperbanyak itu sholawat. Wa asabihi dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi doa itu, sholawat dan salam itu pertama untuk Nabi, kedua untuk keluarganya, keturunannya ya yang masih ada sekarang atau yang sudah meninggal juga termasuk kayaknya. Wasabi dan kepada semua sahabatnya ajmaina, yaitu semuanya aja. Tegasna kasadayana pisan. Jadi kita doakan kepada Nabi, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada berapa ya? 124.000 kalau nggak salah. Itu dijamin masuk surga semua. Hebat itu. Kalau kita bisa masuk surga kalau kita taat kepada Nabi dan kepada sahabatnya dalam apa? Minimal dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, ketauhidan. Apa cirinya? Cirinya itu mempelajari sifat 20. Kalau kalian ngaji tauhid tidak diajarkan sifat 20, pasti itu aliran sesat yang dilanjutkan. Mangga masuk. Oh, mau insaf nih. Paham ya? Jadi ngaji akidah itu ada cirinya. Kalau diajarkan sifat wujud, kidambakuan dan sebagainya, itu jalan yang benar, aliran yang benar. Kalau tidak berarti aliran sesat. Walaupun orangnya baik-baik ya banyak tuh. Aliran sesat kan tuh banyak. Orangnya baik-baik tapi yang diajarkan itu, diajak ngaji itu nggak mau malah. Hati-hati jauhi. Awaluma ari pangheulana perkara yajibu anu wajib ieu mah ala kulli muslimin ka setiap jalma Islam eta itiqadu makna sahadat ini nekadin karena makna sahadat dua. Jadi manusia itu yang mukallaf, manusia terbagi dua nih. Ada yang mukallaf, ada yang tidak. Ada yang mukallaf, ada yang tidak. Yang tidak disebut goer mukallaf. Apa? Goer mukallaf. Apa goer mukallaf? Yang tadi ahli patroh termasuk goer mukallaf. Mereka nggak perlu ibadah kepada Allah, tapi akan masuk surga. Itu yang pertama. Orang yang tidak menerima dakwah ya. Dijelaskan tadi kan? Ya. Yang kedua nih, yang termasuk ahli patroh, yang termasuk goer mukallaf, orang yang meninggal sebelum usia baligh. Anak-anak ya. Sebelum usia 9 tahun meninggal atau 15 tahun misal. Sebelum itu meninggal. Walaupun anak orang kafir, tetap masuk surga karena kan dia makhluk Allah. Paham? Kemudian yang ketiga, orang yang gila sejak lahir. Atau misalnya pas mau balik gila sampai tua, sampai meninggal. Berarti seumur hidup gila kan? Rusak akalnya. Nah itu juga termasuk goer mukallaf. Akan masuk surga tanpa hisab. Gak akan ke neraka dulu. Yang ketiga. Yang keempat nih, yang buta tuli sejak lahir. Buta tuli, tidak melihat dan tidak mendengar. Itu tidak akan bisa berkomunikasi. Walaupun diajarkan Islam gak akan dengar dia. Paham? Nah yang buta tuli sejak lahir itu termasuk goer mukallaf. Akan masuk surga tanpa hisab. Jadi yang goer mukallaf ada 4. Pertama, yang tidak menerima dakwah. Kedua, Mati sebelum yang meninggal sebelum baligh ya. Ketiga, yang gila ya. Rusak akalnya gitu ya. Yang rusak akalnya. Yang keempat, buta tuli sejak lahir. Itu goer mukallaf. Nah, kita goer mukallaf atau mukallaf? Mukallaf kita mah. Karena kan tidak mengalami yang 4 ini ya. Ini yang 4 tuh nggak perlu semuanya, satu aja goer mukallaf. Misalnya tadi tidak menerima dakwah, yang tapi indranya sehat misalnya,
tidak buta tuli, tidak gila, udah dewasa, tapi tidak ada dakwah. Nah itu guer mukallaf. Jadi yang 4 ini salah satunya tidak ada disebut guer mukallaf ya. Nah, wajib kepada kita nih orang mukallaf itu mengiktikadkan kepada makna syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Disebutkan sini nih. Wa mana asyhadu alla ilaha illallah? Yang pertama ya, syahadatain kan 2 syahadat. Syahadat yang pertama itu tentang syahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang kedua ya. Yang pertama nih, asyhadu alla ilaha illallah maknanya itu apa? Pertama, a'lamu, ngayakinkan abdi. Pertama kita meyakinkan diri kita. Wa atakidu, kemudian kedua nekadkan abdi, diyakinkan lalu dijadikan itikad, dijadikan keyakinan. Diyakinkan, kemudian dijadikan keyakinan itu terus hidup, maksudnya itikad itu ya. Wa atakidu jeung nekadkeun abdi biqalbi ku hate abdi batin. Jadi iman itu amal batin. Kalau salat amal lahir karena kelihatan salat mah. Kalau iman kelihatan enggak, maka disebut amal batin. Itu paling utama, padahal amal itu paling utama itu batin. Pertama amal kita itu apa? Beriman kepada Allah. Itu amal paling pertama. Kalau beriman kepada Allah, kita benar. Kalau tidak beriman kepada Allah walaupun baik, tidak benar. Karena akan ditolak amalnya. Paham? Misalnya orang kafir nih, tidak beriman kepada Allah tapi baik, suka membantu tetangga, membantu orang miskin, segala macam. Wah, banyak sedekahnya. Daerah tetap aja masuk neraka. Karena tidak beriman. Jadi iman ini sangat penting. Bahkan sahnya sholat itu karena iman. Kalau orang tidak beriman tapi sholat, disebut orang munafik. Sholatnya ditolak nanti di akhirat. Ada orang begitu kan, dia itu sebenarnya tidak percaya kepada Allah, tapi karena pingin jabatan, sholat rajin ya, biar dipilih orang muslim misalnya, itu munafik, nggak boleh itu. Bahaya. Jadi iman dulu. Bagaimana kalau orang itu beriman tapi tidak beramal soleh? Iman kepada Allah tapi nggak dulu sholat, tara zakat, tara nutemanya, itu disebut orang fasik. Dia akan masuk neraka dulu di akhiratnya. Kalau tidak sempat taubat ya. Didinya begitu, iman kepada Allah, tapi tidak mau beramal saleh. Dia masuk neraka dulu nanti. Setelah habis dosanya, baru dimasukkan ke surga. Itu orang fasik. Tapi kalau orang munafik, tidak beriman, tapi beramal saleh. Munafik, itu mah masuk neraka, nggak akan diangkat lagi. Selamanya di situ, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalian hati-hati. Jangan bilang begini, orang banyak ngomong seenaknya, lah itu munafik lah. Nggak boleh gitu, tentang munafik lah, nggak boleh. Bahasa munafik itu bahasa sakti dalam Islam. Kalau dia tidak munafik, berarti kembali kepada si pelontarnya, ya. Nah, hati-hati. Jadi, jangan munafik misalnya. Seolah dia itu munafik. Kalau dia nggak munafik, kembali kepada orang yang menuduh. Jadi jangan sembarangan ya. Artinya apa, bahasa agama jangan dibawa main-main. Seperti ikhlas. Ikhlas itu beribadah hanya kepada Allah. Lawan ikhlas apa? Musyrik. Misalnya kamu ikhlas ente, nggak boleh gitu. Karena kalau nggak ikhlas berarti musyrik. Ya, jangan begitu. Jadi ridho ente gitu, rela ente gitu. Ini kamu ngasih rela ente gitu. Rela. Ridho. Gitu. Ulah ikhlasnya. Lawan ikhlas kayak ente ikhlas berarti musyrik. Dan lawan ikhlas mah musyrik. Paham ya? Jadi pertama meyakini, kemudian yang kedua mengiktikadkan dengan hati, wa ubayinu, yang ketiga kalau bisa nih kita menjelaskan ligueri kepada orang lain. Apa yang dijelaskan itu? Allah ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi bihakin dengan sebenarnya fil wujudi, di dalam keadaannya, ilallahu, kecuali Allah. Jadi yang wajib diibadahi itu hanya Allah. Wa anahu, dan sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya. Kalau kita bilang kaya ke orang itu kan karena ada rumahnya ya, ada hartanya, ada mobilnya, ada sawah misalnya, kaya. Kalau Allah mah bukan itu. Ya.
Maha kaya itu maksudnya Allah tuh tidak butuh, tidak butuh kepada makhluk. Justru sebaliknya, makhluk butuh kepada Allah. Coba kita dikasih nyawa, kalau nyawa nggak diurus, nggak lama berarti. Diurus ku Allah kan nyawa kita tuh jadi hidup lama gitu. Jadi selamanya butuh kepada Allah. Coba ngicip, itu hakikatnya kan ku Allah nya. Coba ngicip itu ku orang, ku Allah. Kalau ku orang diatur capeknya. Nggak terasa kan ngicip, bernapas. Nah itu hakikatnya ku Allah, sangat berkuasa. Jadi harus takut oleh Allah. Allah berkuasa, Allah itu memberi nyawa kuasa, nyebutnya juga kuasa gitu ya. Jadi ditanamkan dari kalian ada rasa takut kepada Allah. Makhluk yang lain itu bergerak itu oleh Allah, kalau nggak digerakkan nggak bisa bergerak. Yang takut sama makhluk gitu intinya ya. Wa ana sareng saya sunah Allah eta goniun anu sugih maha beunghar Allah teh. Amma teu butuh ya Allah siwahu kanu salian ti Allah. Mubtakirun anu butuhun ilahi ka Allah nan kuluma saban-saban perkara adahu anu ngalianan ieu maka Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu, maksudnya makhluk, sedangkan makhluk selamanya butuh kepada Allah. Paham? Itu mana syahadat. Jadi mana syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Pertama apa? Meyakini, kemudian diiktikadkan dengan hati, kemudian kalau bisa dijelaskan kepada orang lain bahwa tidak ada lagi yang berhak diibadahi selain Allah. Kemudian kita yakini juga bahwa Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan selain Allah, ya, tidak membutuhkan segala sesuatu selain Allah. Maksudnya tidak membutuhkan kepada makhluk karena Allah maha kaya. Allah kalau ngasih seperti tadi salawat, kalian baca salawat 1 kali dibalas Allah 10 kali karena Allah maha kaya. Nggak akan diambil lagi apa yang diberikan Allah kepada kita, nggak akan diambil lagi. Kalau manusia ngasih suka ada yang diambil lagi, suka. Oh mana mau gitu dia untuk jadi mereka diambil lagi. Balik letas ya cekolot. Nah, Allah mah nggak demikian. Udah ngasih ya ngasih aja. Karena Allah mah nggak butuh. Kalau mah kaya loba gitu yang harus diberi. Dan lagi pula bahannya Allah ngasih itu dari mana? Asalnya kan nggak ada, makhluk jadi ada. Nah gitu. Bahan untuk ngasih itu banyak. Makanya Allah kan maha rahmat, maha pemberi ya. Nah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di bismillah ada kan artinya ya. Di bismillah itu kan yang bernikmat besar dunia dan di akhirat siapa? Allah. Nah, itu harus jadi keyakinan kita. Jadi kalian harus ingat terus bahwa yang bernikmat itu adalah Allah. Sampai sini kan ya. Berarti insyaallah besok ke sini ya. Mutasipun bikulli kamalin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya.